Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaki Akmalia dari Prodi Teknik Industri Universitas Bakri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Perancangan Alat Bantu Rehabilitasi, Mobilitas Pasien Stroke yang Ergonomis dan Adaptif menggunakan pendekatan User-Centered Design atau UCD. Nah, dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang alasan saya memilih penelitian ini, metode yang digunakan hingga hasil rancangan konsep alat yang telah divalidasi oleh fisioterapis. Nah, sebelum masuk ke penelitian, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa penelitian ini penting. Nah, stroke merupakan penyakit yang terjadi karena terganggunya aliran darah ke otak. Akibatnya, banyak pasien kehilangan kemampuan menggerakkan sebagian tubuhnya. Bahkan lebih dari 60% penyintas stroke mengalami kelemahan pada salah satu sisi tubuh atau disebut hemiparesis. Kondisi ini membuat aktivitas sederhana seperti berdiri, berjalan, dan berpindah menjadi tempat sangat sulit. Karena itu, rehabilitasi memiliki peran yang sangat penting agar pasien dapat melatih kembali fungsi geraknya. Namun, keberhasilan rehabilitas tidak hanya bergantung pada latihan, tetapi juga dipengaruhi oleh alat bantu yang digunakan. Sayangnya, alat bantu yang tersedia saat ini masih memiliki beberapa kekurangan. Ada yang hanya bisa digunakan untuk berjalan, ada yang sangat mahal, bahkan ada yang belum mendukung aktivitas sehari-hari seperti berpindah ke toilet atau mandi. Dari sinilah muncul ide untuk merancang alat bantu yang lebih ergonomis, lebih adaptif, dan mampu membantu lebih banyak aktivitas pasien. Nah, motivasi penelitian, alasan saya memilih penelitian ini bukan hanya karena melihat peluang penelitian, tetapi juga karena pengalaman pribadi. Saya pernah merawat anggota keluarga yang mengalami stroke. Dari pengalaman tersebut, saya memiliki bahwa aktivitas bagi kita terlihat sederhana, ternyata menjadi tantangan yang sangat besar bagi pasien. Misalnya, ketika harus bangun dari tempat tidur, berpindah ke kursi roda, berjalan beberapa langkah, bahkan pergi ke kamar mandi. Saya juga melihat bagaimana keluarga dan caregiver harus menggunakan tenaga yang cukup besar setiap hari untuk membantu pasien. Karena pengalaman tersebut, saya ingin merancang sebuah alat yang bukan hanya membantu pasien menjadi lebih mandiri, tetapi juga dapat mengurangi beban keluarga dan fisioterapis dalam proses rehabilitasi. Jadi, penelitian ini berangkat dari masalah nyata yang saya alami sendiri. Nah, kemudian research, setelah melakukan studi literatur, saya membandingkan beberapa alat rehabilitasi yang sudah ada, misalnya walker konvensional, sistem elektromekanis, dan robotik exoskeleton. Nah, masing-masing memiliki kelebihan, namun ternyata belum ada satu alat yang dapat menggabungkan beberapa kebutuhan rehabilitas dalam satu perangkat. Sebagian besar hanya mendukung latihan berjalan. Ada juga yang mampu membantu berdiri, tapi tidak bisa digunakan untuk transfer pasien atau aktivitas toilet. Selain itu, robotik exoskeleton memang sangat canggih, tetapi harganya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, sehingga sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan merancang satu alat multifungsi yang lebih sederhana, lebih terjangkau, namun tetap memenuhi kebutuhan rehabilitasi pasien stroke. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Pertama, merancang alat yang ergonomis berdasarkan data antropometri masyarakat Indonesia. Mengapa menggunakan antropometri? Karena ukuran tubuh setiap populasi berbeda, sehingga alat yang dirancang akan lebih nyaman jika disesuaikan dengan ukuran tubuh pengguna di Indonesia. Tujuan kedua, mengembangkan mekanisme yang adaptif sehingga alat dapat menyesuaikan kondisi pasien selama proses pemulihan. Nah, ketiga, penerapan pendekatan user centered design itu melibatkan pengguna sejak awal proses perancangan. Nah, dan yang terakhir, memperoleh validasi dari fisioterapi sebagai ahli agar konsep desain yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah research and development yang dipadukan dengan UCD. Metode R&D dipilih karena tujuan penelitian ini adalah menghasilkan suatu produk, yaitu konsep desain alat rehabilitas. Namun, penelitian ini dibatasi sampai tahap perancangan konsep dan validasi, sehingga belum membuat prototipe fisik. Kemudian, pendekatan UCD dipilih karena dalam metode ini penggunaan dilibatkan sejak awal proses desain. Nah, dalam penelitian saya, pengguna utama yang dilibatkan adalah fisioterapis. Hal ini penting karena fisioterapis, merupakan orang yang paling memahami kebutuhan pasien stroke selama rehabilitas. Nah, dengan demikian desain yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan asumsi penelitian, tetapi benar-benar berasal dari kebutuhan pengguna.
Nah, selanjutnya tahapan penelitian. Penelitian ini terdiri dari 8 tahapan, dimulai dari identifikasi masalah, kemudian melakukan studi literatur mengenai stroke, ergonomi antropometri, dan user-centered design. Nah, selanjutnya saya menganalisis berbagai alat rehabilitas yang sudah ada untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Setelah itu, saya mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui Google Form kepada fisioterapis. Nah, berdasarkan kebutuhan tersebut, saya membuat konsep desain. Kemudian konsep tersebut divalidasi oleh fisioterapis dan, memberikan masukan untuk memperbaiki desain sehingga menghasilkan konsep akhir siap dikembangkan menjadi prototipe. Kemudian, selanjutnya responden penelitian. Nah, responden dalam penelitian ini adalah 10 orang fisioterapis. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, artinya responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu itu, aktif bekerja sebagai fisioterapis, memiliki pengalaman menangani pasien stroke minimal 1 tahun, dan, bersedia memberikan penelitian terhadap konsep desain yang dibuat. Kemudian pengumpulan dan analisis data. Data penelitian diperoleh dari 5 sumber utama, yaitu studi literatur, analisis alat yang sudah ada, Google Form kepada fisioterapis, proses validasi desain, dan dokumentasi penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama, analisis kuantitatif, yaitu menghitung presentasi dan rata-rata jawaban pada kuesioner, sedangkan yang kedua ada, komentar dan saran dianalisis secara kuantitatif menggunakan, thematic analysis. Dengan cara tersebut, saya tidak hanya mengetahui angka penilaiannya, tetapi juga memahami alasan, di balik setiap masukan dari fisioterapis. Nah, selanjutnya hasil penelitian. Hasil utama penelitian ini adalah konsep alat rehabilitas mobilitas multifungsi. Alat ini memiliki 5 mode penggunaan. Yang pertama ada transfer mode. Untuk membantu pasien berpindah dari tempat tidur ke kursi roda atau sebaliknya. Kedua ada sit to stand mode, yaitu membantu pasien berdiri secara bertahap. Ketiga ada walking mode yang digunakan saat latihan berjalan. Keempat ada toilet mode sehingga pasien dapat menggunakan toilet dengan lebih aman. Dan yang terakhir ada ADL mode, yaitu membantu aktivitas sehari-hari seperti makan atau aktivitas lainnya. Nah, selain itu alat ini juga dilengkapi berbagai fitur, pendukung seperti adjustable height yang dapat diatur antara 95 hingga 155 sentimeter, body harness, sebagai pengaman, sandaran kepala dan punggung, rem pada 4 roda, pijakan kaki, serta menggunakan material aluminium alloy agar tetap kuat tetapi relatif ringan. Jadi, satu alat dapat digunakan untuk berbagai tahapan rehabilitas. Selanjutnya, hasil validasi. Selanjutnya, saya melakukan validasi konsep kepada 10 fisioterapis. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada satupun responden yang memberikan penilaian tidak setuju terhadap konsep diajukan. Bahkan sekitar 90% responden menyatakan bahwa konsep ini layak dikembangkan menjadi produk. Jika dilihat dari masing-masing mode rehabilitas, hampir seluruh mode memperoleh tingkat persetujuan sebesar 90%. Sedangkan walking mode memperoleh persetujuan sekitar 80% yang juga masih termasuk kategori sangat baik. Selain memberikan penilaian, fisioterapis juga memberikan beberapa masukan. Mereka menilai alat ini memiliki kelebihan karena multifungsi dan dapat membantu mengurangi beban fisioterapis maupun keluarga pasien. Namun mereka juga menyampaikan bahwa desain masih cukup kompleks dan kemungkinan cukup berat. Untuk pengembangan berikutnya mereka menyarankan agar alat dilengkapi sistem elektrik, remote control, serta dibuat lebih sederhana dan mudah dibongkar pasang. Masukan tersebut menjadi dasar untuk penyempurnaan desain di masa mendatang. Nah, selanjutnya pembahasan hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang ada. Dari sisi ergonomi, penggunaan adjustable height sesuai dengan teori bahwa ukuran alat harus mengikuti ukuran tubuh pengguna agar lebih nyaman dan aman. Dari sisi UCD, keterlibatan fisioterapi sejak awal membuat desain lebih sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Nah, selain itu, penilaian ini juga menunjukkan bahwa validasi sebelum pembuatan prototipe dapat mengurangi risiko kesalahan desain sehingga proses pengembangan menjadi lebih efektif. Nah, kesimpulannya sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menghasilkan konsep alat bantu rehabilitasi mobilitas pasien stroke yang lebih ergonomis, adaptif, dan multifungsi.
Nah, desain ini disusun berdasarkan data antropometri masyarakat Indonesia serta menggunakan pendekatan UCD sehingga kebutuhan pengguna menjadi fokus utama. Hasil validasi dari 10 fisioterapis juga menunjukkan bahwa konsep ini dinilai positif dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi prototipe fisik serta diuji secara klinis pada penelitian berikutnya. Harapannya alat ini nantinya dapat membantu pasien stroke menjadi lebih mandiri sekaligus mengurangi beban keluarga dan tenaga kesehatan. Nah, terakhir demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih.